What's up teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kita kedatangan produk baru lagi dari DJI. Ini adalah DJI Mic 2 yang baru aja launching. Dan kita akan lihat isinya apa aja, bedanya apa sama versi sebelumnya, dan impresi pertamanya kayak gimana. Kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, secara box ini kurang lebih sama sebelumnya, tapi lebih kayak ke vertikal gitu ya. Kita lihat di sini bodinya ini lebih besar karena Mic 2 basically teman-teman udah pada tahu, apalagi yang pengguna Pocket 3. Pocket 3 itu kalau yang creator combo sudah dapat 1 TX, tapi nggak ada receivernya karena dia sudah ada internal receiver di dalam bodi kameranya. Dan ini kenapa DJI masih akan meluncurkan yang seperti ini, yang ada receivernya, karena gunanya adalah multiple usage. Misalnya gini, teman-teman di rumah punya smartphone sudah pasti ya kan, laptop ini juga bisa connect ke laptop juga, bisa connect juga ke kamera dan juga bisa action cam dan banyak lagi. Makanya DJI memungkinkan kita beli satu mic tapi bisa dipakai di segala macam device. Nah, kalau kita lihat di belakang di sini ada beberapa fiturnya. Yang pertama adalah di sini all in one, ready to use, sama kayak sebelumnya. Semuanya tinggal dimasukin ke boxnya, dia sudah auto sync dan juga bisa ngecas ya, dan ini bisa dipakai dalam waktu yang cukup lama, yaitu 18 jam. Jadi kalau dimasukin, kita ngecas lagi, kita tinggal pakai aja. Lalu high quality audio recording. Jadi ini untuk pertama kalinya merekam di 32 bit float recording, tapi itu di internal recording. Dan dia juga sudah ada untuk kayak noise cancellingnya seperti itu. Dan kita punya internal memory, kita bisa merekam selama 14 jam kurang lebih. Itu 1 TX-nya, dan kita punya 2 TX. Untuk jarak, ini yang untuk FCC di 250 meter jauh itu. Dan isinya apa aja, kita langsung unboxing aja. Kita buka. Dan impresi pertama, mirip Pocket ya. Nah, ini menarik nih. Ada covernya lagi. Ini bahannya seperti nilon gitu. Dan di sini di dalam ada dokumentasi. Ini ada kayak quick start guide dan juga ada stiker ya. Ini stikernya menarik, kayaknya beda deh stikernya. Kita buka aja. Oke, ini stikernya. Ya, berbeda, biasanya silver ya kalau nggak salah. Dan di sini kayak ada ini belum pernah ada sebelumnya. Unik banget ya. Ini jadi ekosistemnya DJI ada apa aja. Wow, ada mission ya, dan lain-lain ya, teman-teman bisa buka sendiri. Oke, kita pinggirin aja, dan ini ke main course-nya langsung kita buka. Nah, mirip banget ya, bener-bener mirip kayak Pocket, cuman bedanya dia lebih pendek aja. Kita ambil dulu, jangan main course-nya dulu. Nah, kita ambil ini, dan ini yang bentuknya L ya, jadi bukan yang lurus kayak sebelumnya. Ini TRS, jadi hanya 2 garis. Ini bukan untuk smartphone-nya, tapi untuk kamera, bisa action cam, bisa mirrorless. Lalu kita ambil lagi, kenapa dia nggak C2C ya? Dia masih A2C untuk chargingnya. Lalu di sini kita punya windscreen. Nah, tentunya harusnya ada 2 karena 2 TX. Windscreen ini untuk mengurangi suara angin, misalnya kita di outdoor, kita wajib banget pakai ini. Dan udah tinggal ini doang ya. Kita langsung aja buka ya, isinya seperti apa. Ini saya buka dulu. Alright. Kayak secara bodinya bisa dibilang apa ya ini? Polikarbonat, tapi feel-nya kayak metal ya. Di sini ada Type C-nya, jadi kalau teman-teman mau ngecas dari sini. Dan ini ada indikator baterainya. Kalau kita buka, nah baterainya ternyata cuma 1 bar ya, mungkin karena sudah ngisi ke sini ya. Kita mungkin harusnya ngisi dulu, ngecas dulu. Dan kalau ngecas menggunakan kabel yang sudah dikasih ya. Jadi teman-teman saya sarankan pakai kabel original aja, jangan pakai kabel yang lain karena ini sudah sesuai ya. Makanya kadang-kadang mungkin ada komplain, kenapa sih kok ngecasnya lama, nggak kelar-kelar. Nah, pas saya cek ternyata kabelnya bukan kabel originalnya, itu pengaruh. Ini sudah didesain khusus untuk ngecas ini. Oke, sambil dicas kita karena butuhnya ngecas untuk casingnya aja ya, karena casingnya itu ada baterainya supaya nanti setiap kali kita habis pakai kita bisa taruh di sini dan juga dia akan keisi. Kita sambil ngecas kita lihat aja perbandingannya. Ini yang sebelumnya untuk generasi pertama, ini generasi kedua. Secara fisik memang lebih besar ya, teksturnya berbeda. Ini lebih kayak nggak ada tekstur gurat-guratannya ya, kayak ini kan ada guratan-guratannya, jadi beda aja feel-nya. Type C juga, sama-sama Type C. Dan kalau kita buka ya, nah seperti ini ya, beda ya, dari segi fisik memang lebih besar ya, tapi ada maksudnya juga ya. Pouch-nya, nah pouch-nya kalau yang lama seperti ini ya, kita bisa kayak tas serut gitu, kita bisa bawa kemana-mana, masukin ke tas. Tapi yang sekarang lebih elegan aja ya, berasa bawa Pocket
3 yang Creator Combo, tapi bedanya dia lebih pendek. Kita singkirkan dulu yang ini, lalu kita buka. Nah, kalau kita buka seperti ini, impresinya adalah kok pakai kayak ada putar-putaran gini, ada dialnya ya kan. Terus di sini juga bisa ngelihat ada 2 TX-nya dan TX-nya lebih besar. Ini kita lihat di sini langsung 15 hour. Jadi ini belum pernah dipakai jelas. Jadi sebenarnya dia bisa merekam internal 15 jam. Baik TX1 ataupun TX2. Dan ini kondisinya lagi sedang charging. Dan kita angkat aja. Ya, kita angkat dulu. Angkat yang ini. Angkat yang ini. Ya, kita boleh ini juga diangkat sekalian sampai ini kosong. Dan biarin ngecas. Right. Pertama kali kita kalau mic itu tidak ada yang namanya aktivasi basically, tapi kita harus setup mau pakai bahasa Inggris atau bukan. Oke, jadi di sini language, di sini kita bisa masih pakai touchscreen ya, seperti itu. Ya, ada English, ada bahasa. Ini huruf kanji begini, gue udah nggak ngerti mana bedanya Jepang, Korea dan lain-lain ya. Tapi kita bisa puter kok pakai ini. Jadi ini fungsinya adalah muter. Kita pilih Inggris, lalu kita klik next. Nah, di sini 2024 bulan 1 kok dia bisa tahu ya? Karena dia nggak connect kemana-mana. Logikanya di mana ya? Ini 01 bener bulan Januari dan sekarang kita syuting tanggal 12. Ajaib sekali. Kita next. Jamnya juga, kok dia bisa tahu ya? Jamnya sekarang jam 17.37 dan ini exactly 17.37. Kok bisa tahu ya? Kan dia nggak connect ke internet. Tolong jelaskan. Oke, kita next aja. Lalu dia sudah setupnya seperti itu. Tapi updatean firmware nanti biasanya ada. Nah, update firmware ya buat teman-teman itu tidak melalui aplikasi, tapi teman-teman harus download dulu dari DJI.com-nya dan masuk ke DJI Mic 2, masuk ke download. Nanti ada filenya. Itu tinggal dimasukin ke dalam memorinya dia internalnya. Jadi kita tinggal colok pakai Type-C-nya, nanti tinggal update. Ya, dimasukin nanti pas dicabut di-update sendiri. Baik yang ini receiver ataupun masing-masing ini transmitternya, atau kita sebutnya TX, ini RX. Nah, kita pelajari dulu ya. Ini tadi saya bilang ini ada dial. Oke. Di sebelah sini ada tombol power. Tentunya kalau kita tekan dan tahan dia akan bisa mati ya. Kita tahan lagi bisa nyala. Dan di sebelah sini ada out. Ini maksudnya untuk masukin yang tadi tuh. Jadi kalau untuk kamera mirrorless kita coloknya ke sini. Dan ini untuk monitor. Jadi teman-teman bisa gunakan headphone ya untuk memonitor audio dari si pembicaranya. Nah, di belakang sini ada port untuk ngecas dan gue suka banget ini karena sering banget patah. Ini kita sudah ada cold shoe adapternya nempel di sini, jadi kita nggak usah lepas-lepas lagi. Jadi kalau mau pakai kamera langsung colok aja. Tapi kalau kita mau pakai handphone, kita tinggal buka ini. Handphone atau action cam bebas ya, seperti ini. Ini mau handphone iPhone kita tinggal colok seperti ini. Dan ini agak seret, pastiin masukin sampai tok sampai ke dalam, maka ini bisa ditempel seperti iPhone kayak gini, tinggal dicolok aja. Nah, yang kerennya lagi, kalau dia sudah merekam, kita mau preview di sini. Kalau yang lama kan tidak bisa mendengar suara dari vokalnya tadi, harus cabut dulu. Kalau ini dalam keadaan nempel pun masih bisa. Nanti kita buktikan ya. Lalu transmitternya langsung dalam posisi hijau seperti ini, dia sudah connect otomatis ya. Jadi kalau teman-teman kok tiba-tiba lost connection ke unlink, itu cara paling gampang adalah masukin ke boxnya aja, lalu dia akan otomatis ngelink. Lalu kita ganti nih, misalnya kita ganti pakai yang Type-C. Type-C ini, plug, masukin, ini bisa masukin ke handphone Android. Tapi memang tidak semua Android bisa menerima, khususnya Samsung ya. Nah, Samsung itu ada kayak protection-nya terhadap third party hardware ya. Jadi harus di-enable dulu. Ada info tambahan lagi yang menarik. Sebenarnya si transmitternya ini bisa connect secara Bluetooth ke smartphone, jadi kita nggak perlu pedulikan receivernya. Nah, cuman kita harus menggunakan third party application itu untuk meng-enable, tapi nanti akan saya taruh di description aja karena masih in development ya. Yang sudah pasti adalah salah satunya adalah aplikasi Blackmagic. Oke, jadi gue tadi make untuk iPhone ya, dan kita dalam keadaan seperti ini kita masih bisa preview dengan suara merekam menggunakan mic 2, dan ini gue pakai settingan mono. Kita lihat apakah bisa kita play tanpa harus mencabut receivernya.
Nah, kalau yang sebelumnya nggak bisa tuh. Jadi kalau kita mau preview dalam keadaan si receivernya di plug itu nggak bisa, jadi harus cabut dulu. Ya makanya kenapa kok nggak ada suaranya? Sebenarnya basically karena ini belum cabut. Tapi kalau yang di sini experience-nya berbeda ya. Jadi walaupun tetap connect gitu ya, tetap bisa keluar. Dan kita kasih juga info kalau setiap kali kita unplug atau plug itu ada kayak konfirmasi. Jadi kalau kita plug ya, kita ada konfirmasi plug bener nggak nih lagi colok ke device seperti handphone ya. Tuh oke. Nah, sama juga kalau kita connect ke kamera. Oke, tadi ngebahas sedikit mengenai ini dead cat atau enggak windscreen-nya itu agak sedikit berbeda ya, karena kita tinggal masukin aja seperti ini. Plug. Nah, itu lebih firm. Ya, tentunya lebih enak aja, nggak bakal jatuh, dan juga risiko hilangnya lebih sedikit. Nah, kita bisa lihat juga kalau untuk di belakang sini masih sama menggunakan magnetik ya. Jadi magnetiknya ada di sini sebenarnya. Ini sebenarnya nggak mengandung magnet, ini hanya metal saja. Ya, nah, kalau mau masang kita bisa dijepit ya, dijepit di baju. Tapi kalau takut bajunya rusak, kalau kayak saya biasanya seperti ini masangnya, ini magnetnya di dalam dan ditaruh di luar. Kalau nggak mau kelihatan ya berarti kita bisa taruh di sini magnetnya yang di luar, jadi misalnya nggak kelihatan seperti itu. Oke, secara fisik ya bentuknya berbeda, yang ini memanjang, yang ini melebar. Ya, ini diet version, ini bulking version. Oke, kita lihat di sebelah sini, yang tadinya di kanan adanya power button, sekarang tidak. Power buttonnya di sebelah satunya, tapi Type C-nya masih di sini, sama-sama untuk ngecas, dan indikator LED-nya berbeda, ada di sini ya. Yang ini kan ada di atas, ada dua ya, seperti itu. Lalu kita balik arah seperti ini, dan di sini ada tombol powernya, kita bisa turn on, bisa turn off, dan kita untuk recordnya kebalikannya yang di sini sebelah satunya. Oke, lalu di sini ada linking button. Jadi linking button pun ada beberapa cara ya. Nah, jadi di sini ada noise reduction-nya. Noise reduction-nya untuk enable-nya ada dua cara ya. Kita bisa tekan ini tombol yang powernya, tapi jangan ditekan dan tahan. Tekan sekali aja, tek, dia berubah jadi kuning. Nah, di sini di receiver-nya juga ada gambar kuning, dan ini adalah TX yang duanya, jadi ada gambar kuningnya. Kalau kita pencet lagi, dia jadi hijau lagi, artinya dia noise reduction-nya lagi off. Nah, seberapa bedanya noise reduction-nya itu kita harus coba di outdoor. Jadi noise reduction bener-bener ngebantu banget supaya audionya itu akan fokus di vokal si pemegang mic-nya. Oke, cara kedua adalah kita swipe ke atas ya, dan di sini kan yang dipilih TX2. Jadi kalau kita klik di sini, yang TX2 aja yang nyala seperti ini. Ya, warnanya akan berubah menjadi kuning. Kita klik sekali lagi, maka dia akan mati. Oke, kita jelajahin fiturnya aja yuk. Apa aja sih yang ada di layar sininya? Nah, DJI nambahin dial ini juga ada gunanya, yaitu supaya, karena tangan saya ini gede banget nih, agak susah ya kalau kita pencet-pencet gitu. Nah, dari sini kita bisa pencet sekali itu untuk mengatur receiver. Pencet sekali dia akan berubah ke yang TX-nya, ada TX1, TX2. Jadi misalnya kita pencet sekali, ini bisa ngatur gain-nya itu. Gain dari receivernya tuh ya, 7+ ke bawah lagi sampai minus juga pun bisa. Ya, jadi kita bisa atur secara manual pakai dial ini. Kita klik, pindah ke bawah, kita pindah ke bawah juga kita bisa atur per TX-nya. Ya, misalnya TX1 mau ditambah gain-nya atau mau dikurangin juga bisa. Pencet lagi dia akan pindah, pencet lagi dia akan hilang. Oke, itu satu. Nomor 2, kita jelajahi menu. Pertama adalah receiver setting. Kalau kita klik di sini ya, itu ada banyak banget. Pertama yang paling gampang adalah ini mau settingnya apa, mono atau stereo. Kalau saya pribadi, saya biasanya pakainya mono, karena juga saya biasanya pakai satu ini. Kalau kita cuma pakai satu TX dan kita pilihnya stereo, itu nanti suaranya akan kayak kalau di play di komputer itu akan sebelah. Dan juga ada mono safety track. Mono safety track itu adalah dia membuat salah satu channelnya itu lebih kecil. Jadi sehingga kalau satu channel yang pertama itu over gitu, clipping, kita punya opsi satu channel lagi untuk safety. Lalu kita back ya, kita geser ke sini. Nah, ini baru nih. Ini namanya recommended camera setting. Kenapa mesti ada? Jadi kalau kita klik ini lengkap banget. Nah, di sini brandnya ya, kalau awalnya adalah non, jadi tidak ada brand ya. Kalau kita mau pilih ke Sony, saya pakai Sony. Kita pilih ke Sony, kita geser, kita pilih ke Sony, ya, klik. Dan kita pilih yang satunya. Modelnya mau apa? Ada 6400, 6600, sampai saya pilih FX30. Mana FX30? Nah, klik FX30. Oke, kita back-nya bisa swipe ke atas atau kita bisa pencet
tombol power sekali. Nah, di sini langsung ada plus 9 untuk receivernya. Kenapa? Mungkin settingan untuk Sony FX30 itu harus plus 9 gainnya naik. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau beda kamera tentunya beda settingan. Misalnya teman-teman pakai Canon, tinggal pilih Canon dan modelnya yang mana. Lalu sebelahnya adalah receiver gain. Ya, kita bisa ngatur gainnya dari receiver sendiri. Lalu di sini adalah volume. Volume ini untuk memonitor ya kalau kita colokin headset. Lalu sebelah sini, ini yang saya suka juga. Ini fitur baru yang namanya kayak kamera synchronize mereka menyebutnya. Jadi kalau kita klik ini dan kita klik on, dan kita menggunakan kabel TRS-nya untuk connect ke kamera, ya, itu bisa on dan off. Jadi kalau kita nyalain, dia akan nyala. Kalau kita offin, dia ada delay sekitar 5 detikan, dia akan mati. Oke, dan ini kamera sekarang dalam keadaan nyala. Ya, saya matiin, tek. Ya, ini ada delay sedikit, nanti dia akan mati juga. Nah, mati kan? Tadi pada saya hitung sekitar 5 detik, ini tapi ternyata lebih cepat. Oke, sekarang kita nyalain. Tem. Di sini powering on, ya, waking up. Oke banget, jadi kadang-kadang orang suka lupa nyalain, kita udah rekam, tapi suara nggak masuk, sayang banget. Di sini juga ada fitur yang untuk transmitter setting. Nah, transmitter setting di sini ada low cut, jadi mungkin teman-teman bingung bedanya low cut sama satu lagi noise reduction. Low cut itu kalau kita onin, ya, itu akan meminimalisir suara yang desibel tertentu. Contoh suara mesin atau suara angin, suara AC. Itu sudah otomatis akan tereliminasi ya, disaring lah, difilter seperti itu kalau low cut. Beda sama yang namanya tadi yang noise reduction. Noise reduction itu lebih arahnya kepada mengisolasi area sekitarnya. Misalnya kita lagi di pameran, kita lagi mau mempresentasikan suatu produk ya, misalnya ada drone Inspire 3, itu suara kita itu akan lebih menonjol vokal kita dibanding kebisingan di sekitarnya. Di sebelah sini ada juga cara untuk enable 32 bit float recording. Nah, kalau kita klik di sini kita onin, itu internal recordingnya itu yang 32 bit. Jadi penjelasannya 32 bit float recording itu adalah dia dynamic range-nya lebih luas dan dia bisa merekam data yang lebih presisi dibandingin kalau kita pakai yang standar. Nah, standar itu adalah sekitar 16 dan atau 24 bit. Jadi ibaratnya kalau kayak video itu dynamic range-nya lebih luas, jadi frekuensinya lebih gede gitu. Jadi kurang lebih itu guys, banyak banget sebenarnya dari hanya penampakannya ya. Tadi penampakannya udah keren banget ya, udah beda, terlihat lebih profesional dan juga kegunaannya juga lebih banyak. Yang pertama saya ulangi adalah dia ada noise reduction, yang kedua adalah 32 bit float recording, dia juga punya kapabilitas untuk sync ke kamera, ya bisa milih preferensinya, presetnya, mau kamera yang Sony atau Canon atau apapun, dan juga ada auto on dan off secara simultan ketika kamera dinyalain atau dimatiin. Dan ini tersedia dengan dua tipe, 2 SKU. Yang pertama adalah dengan 2 TX dan yang kedua adalah yang menggunakan 1 TX. Tentunya 1 TX tidak mendapatkan casing seperti ini. Jadi teman-teman harus individual ngecas. Belinya di mana? Belinya tersedia di DJI official store yang ada di beberapa mall di Jakarta tentunya, dan juga ada di beberapa daerah seperti di Medan, Makassar, ada juga di Surabaya. Dan buat teman-teman yang pengen nanti di Urban Republic belanja juga bisa. Dan tentunya di official store yang ada di Shopee, ada di Tokopedia. Oke, untuk harganya, untuk yang paket yang saya buka ini, yang 2 TX itu hanya di 5,2 juta teman-teman sudah mendapatkan professional audio recording seperti ini. Lalu kalau yang 1 TX itu di harga Rp3.350.000. Nah, buat teman-teman kemarin nih, banyak banget yang nanya, saya beli pocketnya yang basic, apakah nanti akan dijual paketan yang mic 2-nya? Jawabannya iya, untungnya iya, dan ini adalah kabar baiknya, teman-teman bisa beli hanya transmitternya doang di harga Rp1.565.000. Dan yang kerennya, nggak cuma satu warna bro, ada 2 warna. Yang pertama adalah yang seperti ini, yang shadow black, yang satu lagi platinum white. Wah, saya mau pengen lihat, belum pernah lihat yang platinum white. Charging case pun nanti akan dijual, jadi kayak bisa nyicil gitu ya, teman-teman beli yang basic dulu, and then bisa nambahin TX dan bisa nambahin ini. Tidak lupa DJI juga menjual DJI lavalier mic-nya. Kalau teman-teman nggak mau ininya ditempel di sini, misalnya ditaruh di bawah, nanti bisa nambah kabelnya. Itu lavalier mic-nya harganya itu nggak mahal ya,
hanya di Rp445.600. Ya menurut saya itu worth the price ya. Untuk kualitas yang seperti ini itu worth banget. Ya dukung terus channel The Gadget Whisperer supaya bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan produk-produk yang keren seperti ini, seperti DJI Mic 2. Subscribe dan juga share videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya BJ dari The Gadget Whisperer.